Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Mufida dengan NIM 241091132021 dengan nomor urut absensi 131 dan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Izin dok, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi muskuloskeletal, regiotorakis, dan membran superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, muskuloskeletal sendiri adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, saraf, dan jaringan ikat lainnya. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan membentuk postur tubuh. Kata muskuloskeletal sendiri berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Masuk pada regio pertama yaitu regiotorakis. Regiotorakis adalah bagian tubuh yang terletak antara leher dan abdomen, terdiri dari dinding dada yang melindungi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama. Secara anatomi, regiotorakis ini dapat terbagi menjadi beberapa komponen utama yang meliputi surface anatomi, otot dinding toraks, neurovaskular dinding toraks, dan rangka toraks. Yang pertama itu bagian surface anatomi muskulotoraks. Adalah gambaran topografi yang dapat diraba atau dilihat dari permukaan tubuh. Terdapat 4 lapis, yaitu permukaan, otot, sternum, iga, dan otot interkostalis, kemudian dan lapisan dalam. Struktur penting yang dapat diraba atau terlihat pada regiotorakis ini yang pertama ada tulang sternum. Tulang sternum ini terletak di bagian tengah dada dan dapat diraba dengan mudah. Terdiri dari 3 bagian. Ada manubrium sterni itu di bagian atas, kemudian ada corpus sterni itu terletak di bagian tubuh utama sternum. Kemudian ada processus scipiodeus ini di bagian paling bawah yang berfungsi sebagai titik referensi dalam palpasi. Kemudian ada tulang rusuk yang terdapat 12 pasang tulang rusuk atau costae yang secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tulang rusuk nyata atau costae verae ini adalah 7 pasang pertama yang langsung terhubung ke sternum melalui cartilago costalis. Kemudian tulang rusuk palsu costae spuriae itu 3 pasang berikutnya yang terhubung ke cartilago costalis yang lebih tinggi. Kemudian ada bagian tulang rusuk terapung atau costae fluctuantes ini 2 bagian pasang dari tulang rusuk yang terakhir yang tidak terhubung langsung ke sternum. Kemudian ada bagian musculus pectoralis major. Ini adalah otot besar di bagian dada yang terletak di bagian anterior dan dapat diraba terutama pada pria. Otot ini membantu dalam gerakan aduksi dan rotasi lengan. Kemudian ada musculus serratus anterior, ini terletak di bagian samping dada dan sering teraba di sisi lateral dada. Otot ini memiliki peran penting dalam gerakan menjauhkan tulang belikat dari tubuh kita. Kemudian ada bagian rangka toraks, ini yang gambar di sebelah kanan. Rangka toraks terdiri dari tulang-tulang yang membentuk dinding dada. Struktur utama dari rangka toraks ini tadi ada sternum, lalu ada costae, kemudian ada tulang vertebra toraks. Terdapat 12 tulang vertebra toraks yang membentuk bagian belakang dari dinding toraks dan berfungsi sebagai tempat perlekatan bagi tulang rusuk. Kemudian ada clavikula atau tulang selangka dan scapula yaitu tulang belikat. Kemudian ada bagian otot dinding toraks. Jadi dinding toraks ini terdiri dari beberapa lapisan otot yang memiliki fungsi untuk pernafasan dan memberikan dukungan struktural bagi toraks. Otot-otot tersebut itu seperti otot interkostal. Terdapat 2 kelompok utama yaitu otot interkostal eksternal dan yang internal. Untuk yang eksternal sendiri itu berfungsi untuk inspirasi dengan menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Sedangkan internal itu kebalikannya, berfungsi untuk ekspirasi dengan menarik tulang rusuk ke bawah dan ke dalam. Lalu ada otot diafragma, ini otot terbesar yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen yang berfungsi dalam proses pernafasan sebagai otot utama dalam inspirasi. Kemudian ada otot subclavius, ini terletak di bagian bawah klavikula dan membantu dalam pergerakan tulang selangka serta stabilisasi sendi sternoklavikular. Kemudian ada otot
Pectoralis minor ini berfungsi untuk menurunkan dan memutar skapula serta terlibat dalam pergerakan bahu. Kemudian ada bagian neovaskular dinding toraks. Jadi untuk bagian ini itu ada dua, ada pembuluh darah dan saraf. Untuk pembuluh darahnya sendiri itu ada aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi untuk yang aorta yang melintasi regiotoraks ini ada dua, ada aorta ascendens dan aorta thoracalis. Kemudian ada vena cava superior, ini mengembalikan darah dari bagian tubuh ke jantung. Kemudian ada arteri interkostal, ini arteri yang terletak di antara tulang rusuk yang memberikan suplai darah pada otot dan struktur di dinding toraks. Kemudian bagian saraf, untuk bagian saraf sendiri ada saraf interkostal, itu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang pada setiap ruang interkostal. Jadi saraf ini itu menginervasi otot interkostal dan kulit pada dinding dada. Lalu ada nervus phrenicus, ini menginervasi otot diafragma dan berperan dalam pengaturan pernafasan. Dan ada saraf sumsum tulang belakang atau nervus vagus. Ini berperan dalam regulasi fungsi organ dalam toraks seperti jantung dan paru-paru. Kemudian masuk kepada membri superioris. Untuk membri superioris ini kalau misalnya kita mudahkan itu adalah ekstremitas atas yang merupakan bagian tubuh yang terdiri dari struktur yang sangat penting untuk berbagai aktivitas motorik seperti bergerak, mengangkat, mendorong, dan berbagai aktivitas lainnya. Untuk surface musculomembri superioris ini ada tulang clavicula yang terletak di bagian depan dada, sejajar dengan sternum, dapat diraba di bagian medial dan lateral. Yang kedua, ada processus acromion, ini bagian ujung dari scapula yang dapat diraba di puncak bahu. Kemudian ada tendon bicep brachii, ini bagian interior dari lengan atas, tendonnya itu dapat diraba di bagian distal lengan atas saat melakukan kontraksi otot biceps. Lalu ada musculus trapezius, ini merupakan otot terbesar yang terletak di bagian punggung, di bagian atas dan berfungsi untuk menggerakkan skapula. Jadi otot ini itu dapat diraba di bagian superior punggung. Lalu ada otot deltoid, ini terletak di bahu dan membentuk kontur bahu. Jadi akan terlihat jelas saat seorang itu mengangkat lengan ke samping. Kemudian ada bagian tulang dan persendian. Untuk tulang dan persendian sendiri di sini ada skapula, yaitu tulang belikat. Jadi untuk skapula sendiri itu menghubungkan lengan dengan tulang belakang melalui sendi aksial atau sendi bahu dan terlibat dalam pergerakan lengan atas. Kemudian ada klavikula. Klavikula ini merupakan tulang selangka yang terletak di antara sternum dan skapula yang berfungsi untuk menghubungkan lengan atas ke tubuh dan menjaga kestabilan sendi bahu. Lalu ada humerus, itu tulang lengan atas yang berhubungan dengan skapula di sendi bahu dan dengan radius serta ulna di sendi siku. Kemudian ada radius dan ulna. Jadi untuk radius dan ulna ini terdapat di bagian tulang lengan bawah. Jadi untuk radius itu terletak di sisi lateral lengan bawah yang berfungsi untuk gerakan rotasi, seperti pronasi dan supinasi. Lalu ulna sendiri itu terletak di bagian medialnya dan lebih besar serta lebih stabil yang berfungsi dalam pergerakan fleksi dan ekstensi pada sendi siku. Kemudian ada manus, yaitu tangan. Manus sendiri itu terdiri dari karpal, metakarpal, dan falang. Untuk karpal sendiri itu pergelangan tangan, metakarpal itu telapak tangan, dan falang itu jari-jari. Untuk setiap jari itu dia memiliki 3 falang, tetapi ibu jari sendiri itu memiliki 2. Kemudian ada sendi bahu, ada sendi siku, ada sendi pergelangan tangan, dan sendi yang dapat menyokong pergerakan jari tangan. Selanjutnya ada otot membri superioris, yaitu ada otot lengan, yaitu ada otot gelang bahu atau pectoral girdle. Ini ada musculus trapezius, ada musculus levator scapulae, itu mengangkat skapula ke atas. Lalu ada musculus rhomboideus major dan minor, itu yang menggerakkan skapula ke arah medial atau memperbaiki postur.
Kemudian ada otot bahu yaitu deltoid. Untuk deltoid sendiri ada musculus deltoideus, itu otot utama yang membentuk kontur bahu. Jadi fungsinya itu untuk abduksi lengan dan gerakan lainnya di sendi bahu. Lalu untuk lengan atas sendiri ada bicep brachii dan tricep brachii. Untuk bicep sendiri itu berfungsi dalam fleksi lengan dan supinasi. Sedangkan tricep sendiri itu otot utama yang bertanggung jawab untuk ekstensi lengan. Kemudian ada bagian otot lengan bawah, ada musculus brachioradialis, itu terletak di bagian lengan bawah dan membantu dalam fleksi pada sendi siku. Kemudian ada otot flexor dan ekstensor lengan bawah, itu berfungsi dalam pergerakan pergelangan tangan dan jari-jari. Kemudian ada otot tangan. Otot tangan atau otot manu sendiri itu ada otot intrinsik tangan, yang dimana itu mengatur gerakan halus pada jari seperti lumbrikal. Kemudian ada otot ekstensor dan flexor jari yang berfungsi untuk menggerakkan jari ke arah fleksi atau ekstensi. Kemudian ada persarafan atau inervasi. Untuk persarafan dari membri superioris sendiri melipatkan dari beberapa saraf utama yang berasal dari plexus brachialis. Yang pertama ada plexus brachialis tadi sendiri adalah jaringan saraf yang terdiri dari akar saraf C5 sampai T1 yang memberi persarafan pada bagian besar otot dan kulit membri superioris. Kemudian ada saraf radialis, itu menyediakan inervasi motorik untuk otot ekstensor lengan bawah dan memberikan sensasi pada bagian belakang tangan. Kemudian ada saraf medianus, ini memberikan inervasi pada otot-otot flexor jari dan tangan serta memberi sensasi pada bagian telapak tangan. Kemudian ada saraf ulnaris yang berperan dalam kontrol otot intrinsik tangan dan sebagian otot flexor jari serta sensasi pada sebagian jari keempat dan kelima. Kemudian ada saraf musculocutaneus, itu memberikan inervasi pada otot-otot flexor utama lengan atas seperti bicep brachii. Kemudian ada vaskularisasi atau pembuluh darah. Vaskularisasi membri superioris ini melibatkan arteri dan vena utama yang memberikan suplai darah ke otot-otot, tulang, dan jaringan lainnya. Yang pertama ada arteri subclavia, ini sebagai arteri utama yang membawa darah ke lengan atas. Jadi arteri ini itu bercabang menjadi arteri brachialis yang lebih lanjutnya bercabang menjadi arteri radialis dan ulnaris. Kemudian ada arteri brachialis tadi yang merupakan arteri utama yang menyuplai darah ke lengan atas dan bawah. Jadi arteri ini itu terletak di bagian sisi medial lengan atas. Kemudian ada arteri radialis dan ulnaris. Untuk radialis sendiri itu menyuplai darah pada bagian lateral lengan bawah dan tangan, sedangkan untuk ulnaris itu ke bagian medial lengan bawah dan tangan. Kemudian ada vena membrum superioris yang terdiri dari vena brachialis yang mengumpulkan darah dari lengan atas dan bawah, kemudian vena kepalika dan basilika, itu dua vena utama yang mengalirkan darah dari tangan kembali ke vena brachialis. Kemudian ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Untuk sistem muskuloskeletal sendiri terdiri dari otot, tulang, dan sendi yang bekerja sama untuk memberikan pergerakan dan gerakan atau stabilitas dalam tubuh. Untuk mencapai fungsi ini, sistem itu memerlukan inervasi atau distribusi saraf yang memadai, yang berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot, merespon rangsangan sensorik, serta mempertahankan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Jadi yang pertama itu sistem persarafan pada otot skeletal. Jadi otot skeletal sendiri itu dikendalikan oleh sistem saraf somatik yang memungkinkan kontrol sadar akan gerakan tubuh. Jadi dia itu benar-benar sadar gerakan tubuhnya. Jadi inervasi otot skeletal ini dilakukan secara melalui serabut saraf motorik yang keluar dari sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Jadi untuk saraf motorik sendiri itu membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang untuk merangsang kontraksi otot.
Sedangkan yang sensorik itu membawa informasi sensori seperti rasa sakit, tekanan, atau suhu dari otot atau jaringan ke sekitar otak. Lalu ada jenis-jenis saraf pada sistem muskuloskeletal. Saraf yang menginervasi otot skeletal itu berasal dari peripheral nervous system atau PNS dan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada saraf motorik dan saraf sensorik. Jadi untuk motorik sendiri itu menginervasi otot-otot dan menyebabkan kontraksi otot. Misalnya itu terdiri kayak saraf somatik motorik ini mengontrol otot yang bergerak secara sadar kayak otot-otot di lengan dan kaki. Kemudian saraf autonomik motorik itu mengontrol otot polos dan otot jantung. Namun dia lebih berhubungan dengan fungsi otomatis misalnya seperti pergerakan saluran pencernaan. Kemudian saraf sensorik ini dia saraf yang membawa informasi dari tubuh termasuk otot ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses. Contoh dari saraf sensorik dalam otot ini adalah proprioseptor atau yang menginformasikan posisi tubuh dan gerakan tubuh secara sadar dan tidak sadar. Perannya sendiri dalam sistem muskuloskeletal ini mengukur panjang otot dan kecepatan peragangan otot atau muscle spindle, dan mengukur tegangan otot dan melindungi otot dari kerusakan akibat beban berlebih atau Golgi tendon organ. Kemudian ada dari saraf sensorik ini ada reseptor nyeri. Jadi untuk reseptor nyeri sendiri itu menghantarkan rasa sakit yang timbul akibat cedera atau ketegangan otot. Kemudian ada sistem persarafan pada otot utama. Jadi inervasi pada sistem muskuloskeletal ini sering melibatkan saraf utama yang memiliki distribusi tertentu pada otot-otot tubuh, seperti saraf kranial dan spinal. Untuk saraf kranial sendiri adalah saraf yang berasal dari otak dan berfungsi untuk menginervasi otot-otot wajah, kepala, dan beberapa tubuh bagian lainnya. Contohnya itu seperti saraf facial ini menginervasi otot-otot wajah seperti otot ekspresi wajah. Atau saraf okulomotor ini mengatur gerakan mata dengan menginervasi otot-otot ekstraokular. Kemudian untuk saraf spinal itu berasal dari sumsum tulang belakang dan menginervasi otot-otot tubuh bagian bawah dan atas yang keluar dari segmen tulang belakang dan membentuk pleksus saraf. Untuk contohnya sendiri ada pada saraf brachial plexus ini menginervasi otot-otot pada lengan dan tangan seperti saraf medianus, ulnaris, dan radialis. Kemudian ada saraf lumbar plexus yang menginervasi otot-otot pada bagian tubuh bawah atau pada bagian bawah tubuh seperti otot-otot pada paha. Kemudian ada saraf sakral plexus ini menginervasi otot-otot pada pinggul, paha bagian belakang, dan kaki. Termasuk saraf sciaticus yang mengontrol otot-otot besar pada paha dan kaki. Kemudian ada rantai refleks dalam sistem muskuloskeletal yang dimana merupakan respons otomatis yang melibatkan sistem saraf tanpa memerlukan promosesan otak. Contohnya seperti refleks lutut atau refleks patella ini ketika tendon itu dipukul, tendon patella dipukul itu dapat merangsang otot quadriceps untuk berkontraksi dan mengangkat kaki secara otomatis. Jadi kakinya nanti gini, seperti itu. Lalu refleks withdraw atau menarik tangan, itu menarik tangan dari benda panas secara otomatis. Seperti kayak, kalau misalnya kita lagi masak pakai panci yang ganggangnya itu terbuat dari besi, kadang kan menghantarkan panas ya. Jadi misalnya saat kita megang terus kayak panas, kita langsung nariknya. Lalu ada gangguan inervasi pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem persarafan ini dapat menyebabkan berbagai masalah pada muskuloskeletal seperti parestesia ini rasa kesemutan atau mati rasa akibat gangguan pada saraf sensorik. Kemudian ada paresis atau paralisis, itu kelemahan atau kelumpuhan otot akibat kerusakan pada saraf motorik. Dan yang terakhir itu sindrom terjepit saraf, yang dimana ketika terjadi saraf terkompresi, itu misalnya pada sindrom carpal tunnel atau hernia diskus. Baik dok, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jabarkan ini membawakan manfaat bagi teman-teman yang menonton.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.